Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang kami hormati. Selanjutnya, marilah kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Jurusan Teknik Lingkungan Universitas Andalas. Namun, karena Ketua Jurusan berhalangan hadir, maka Ketua Jurusan akan diwakilkan oleh Kepala KBK Kesehatan Lingkungan, yaitu Dr. Eng Sinta Sylvia MT. Kepada Ibu Sinta Sylvia, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada pembawa acara. Suara saya cukup terdengar jelas? Oke, baik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami kepada seluruh peserta yang pada saat ini sudah hadir sekitar 100-an lebih ya, mudah-mudahan nanti akan bertambah dengan berjalannya acara. Dan salam hormat kami kepada pemateri kita, di mana pemateri pertama kita adalah Ibu Mila Dirgawati PhD ya, dosen jurusan Teknik Lingkungan Institut Teknologi Nasional Bandung, ITENAS Bandung. Dan pemateri kedua kita, Dr. Eng Zulkarnaini, dosen di jurusan Teknik Lingkungan Universitas Andalas Padang. Dan tidak lupa saya selaku mewakili dari jurusan Teknik Lingkungan Universitas Andalas mengucapkan terima kasih kepada panitia ya yang telah menyelenggarakan webinar ini pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021. Webinar ini merupakan rangkaian seri kegiatan untuk memeriahkan hari ulang tahun jurusan Teknik Lingkungan Universitas Andalas yang ke-25. Di mana sebelumnya sudah berlangsung beberapa webinar dengan topik dari KBK kelompok keahlian yang ada di jurusan Teknik Lingkungan, yaitu dengan topik air, persampahan, dan udara. Untuk kali ini diberikan kesempatan kepada KBK Kesehatan Lingkungan untuk mengangkat topik yang berjudul Potensi Penyebaran Penyakit Melalui Udara dan Cara Berdampingan dengan COVID-19. Penting bagi kita untuk mendapatkan informasi yang jelas sehingga kita tidak lagi berada pada zona ketakutan. Dengan informasi yang jelas dan dengan pemahaman, kita harapkan kita pindah ke zona belajar, dan dengan zona belajar kita bisa mengantisipasi ya bagaimana fenomena yang ada, sehingga kita diharapkan bisa pindah ke zona bertumbuh, di mana di zona bertumbuh ini kita diharapkan bisa kita bisa berdampingan dengan adanya COVID-19 ini, COVID-19 ini, dan kita dapat berdampingan sebagaimana virus-virus influenza pada umumnya. Tanpa memperpanjang pembukaan, saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini bermanfaat untuk kita semua, menambah wawasan kita, dan menjadi amal jariah buat pemateri dan kita semua. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Sinta Sylvia untuk kata sambutannya. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator. Acara ini akan dipandu langsung oleh Ibu Rinda Andita MC. Sebelumnya, izinkan kami selaku MC untuk membacakan CV dari Ibu Rinda. Baik, Ibu Rinda sendiri bernama lengkap Rinda Andita Regia MT, lahir di Painan,
tanggal 25 Oktober tahun 1989. Beliau menjabat fungsional yaitu sebagai lektor. Beliau menempuh strata 1 di Teknik Lingkungan Universitas Andalas pada tahun 2007 sampai 2011 dan melanjutkan strata 2 di Institut Teknologi Bandung di jurusan Teknik Lingkungan pada tahun 2012 sampai 2014. Kepada Ibu Rinda Andita kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Suara saya terdengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Jurusan Teknik Lingkungan Universitas Andalas, di mana dalam hal ini diwakili oleh Ibu Dr. Eng Sinta Sylvia selaku Ketua Kelompok Bidang Keahlian atau KBK Kesehatan Lingkungan. Yang kami hormati juga dosen-dosen Teknik Lingkungan UNAN beserta panitia webinar acara pada hari ini. Terus selanjutnya yang terhormat Ibu Mila Dirgawati PhD dan Bapak Dr. Eng Zulkarnaini yang merupakan narasumber kita yang akan memberikan materi pada hari ini. Dan yang terakhir yang saya banggakan adalah Bapak Ibu dan rekan-rekan yang para peserta webinar nasional di mana sekarang kita sebanyak 122 orang yang telah hadir pada hari ini dalam suasana yang kalau di Kota Padang sekarang lagi PPKM level 4. Perkenalkan, saya Rinda Nita Regia selaku moderator yang akan memandu jalannya webinar ini dengan tema potensi penyebaran penyakit melalui udara dan cara berdampingan dengan COVID-19. Bersama narasumber kita, Ibu Mila Dirgawati PhD dan Bapak Dr. Eng Zulkarnaini. Para peserta webinar yang berbahagia, sebelum penyajian materi oleh narasumber, izinkan saya menyampaikan sedikit pengantar terkait materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita hari ini. Bahwasanya, seperti yang kita ketahui ya, di mana sekarang beberapa kota, termasuk Kota Padang, perpanjangan ya PPKM level 4 sampai tanggal 2 Agustus 2021. Yang kita tahu juga bahwa COVID-19 ini adalah penyakit menular yang menginfeksi saluran pernafasan, di mana sebagian besar orang yang terinfeksi COVID-19 ini akan mengalami penyakit pernafasan, mulai dari ringan hingga sedang, dan sembuh tanpa memerlukan perawatan khusus. Dan untuk beberapa orang yang mungkin ada masalah medis mendasar, ini sangat mudah terinfeksi. COVID-19 ini dapat menular melalui percikan atau droplet yang keluar dari hidung atau mulut ketika orang yang terinfeksi itu batuk atau bersin. Nah, setelah berbulan-bulan mengumpulkan bukti ilmiah, ya di mana lahirnya COVID-19 ini pada tahun 2019, akhirnya pada bulan April 2021 WHO secara resmi mengakui bahwa bahwa penyebaran COVID-19 ini di udara pada ini dapat terjadi ketika partikel virus tetap tergantung di udara atau bergerak lebih jauh dari 1 meter. Dan studi lab juga menemukan bahwa partikel ini dapat bertahan di udara hingga 16 jam. Pada awal-awal pandemi, kita juga sempat mendengar ya, bahwa penularan virus ini bisa terjadi dalam waktu sekitar 15 menit, sementara sekarang dengan adanya varian Delta, sekarang 5-10 detik virus bisa menular. Nah, ini tentu saja kita nantinya ya, dari hal tersebut, untuk lebih jelasnya kita akan dengarkan bagaimana potensi penyebaran penyakit melalui udara dan bagaimana kita berdampingan dengan COVID-19. Karena emang sehari-hari kita harus berdampingan atau berdamai dengan penyakit ini. Oke, sebelumnya tadi juga kita panitia sudah menyampaikan ya beberapa ketentuan dari acara ini, bahwa peserta nantinya akan narasumber akan diberikan kesempatan 25 menit untuk memaparkan materi masing-masing narasumber, kemudian kita lanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab dari peserta. Oke, baiklah, saya akan bacakan CV narasumber kita yang pertama, yaitu Ibu Mila Dirgawati PhD. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam, Ibu Rinda.
Iya, Bu. Sehat, Ibu? Alhamdulillah, mudah-mudahan seterusnya insya Allah. Amin ya. Senang sekali ya kita bertemu dengan Ibu hari ini, di mana Ibu cantik ini merupakan dosen Teknik Lingkungan Institut Teknologi Nasional Bandung atau ITENAS Bandung. Beliau menempuh pendidikan S1 di ITENAS, jurusan Teknik Lingkungan pada tahun 2001, kemudian S2 di ITB, dan terakhir di The University of Western Australia pada tahun 2017. Nah, kalau kita lihat penelitian beliau saat ini banyak berkaitan dengan bidang kesehatan lingkungan ya Bu ya, di mana sesuai dengan ini ya, dari S3 Ibu ya, Environmental Health, di mana sekarang Ibu banyak meneliti tentang kesehatan lingkungan di bidang udara ya Bu ya? Ya, menuju ke sana. Ya, pas kita Bu. Saya juga kebetulan juga ini Bu. Belum sampai, tapi menuju. Menuju ya Bu ya? Ya Bu, saya belum nih Bu. Oke, baiklah, di mana untuk itu ya, untuk mempersingkat waktu juga, kita sambut Ibu Mila Dirgawati PhD. Kepada Ibu dengan hormat kami persilahkan untuk menyampaikan materi selama 25 menit ke depan. Ibu Rinda. Silakan Ibu. Settingnya masih belum bisa multiple ya Bu? Multiple yang ini ya Bu ya? Ya. Yang on point itu Bu? Untuk sharing screen-nya, iya. Screen-nya, share screen. Panitia? Ya, udah bisa. Langsung terima kasih. Oke, saya minimize dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada program studi Teknik Lingkungan UNAN, Universitas Andalas, yang sudah mengundang saya untuk bisa hadir di sini berbagi mengenai sedikit tentang penyebaran penyebaran penyakit di udara, kemudian dan ini tentunya saya juga ingin bagus sekali ya acaranya, bahwa untuk merayakan ulang tahun ada webinar series ya skala nasional. Nah, pada kali ini saya ingin ingin berbagi sebetulnya, karena memang pengetahuan saya belum bagaimana gitu ya, tapi kali ini ingin berbagi mengenai bagaimana transmisi atau penyebaran penyakit respiratori gitu ya di udara, dan bagaimana peran dari materi partikulat dalam penyebaran dan peningkatan dan morbidity dan mortality dari COVID-19 itu sendiri. Punten, nggak tahu, sebentar. Ya. Nah, kalau kita mungkin teman-teman atau Bapak Ibu sekalian sudah mendengar kabar dan berita gitu ya, bahwa sebetulnya virus corona ini merupakan merupakan kelompok keluarga virus yang menginfeksi saluran pernapasan. Nah, pada tahun 2003 terjadi pandemi. Sebetulnya antara 2002 hingga 2003 terjadi pandemi terkait dengan Severe Acute Respiratory Syndrome atau kita kenal sebagai SARS-CoV gitu ya. Nah, ini sebetulnya diperkirakan berasal dari kelelawar. Kelelawar ini kemudian virus di kelelawar ini kemudian bermutasi, kemudian menginfeksi ke musang gitu ya, kemudian setelah itu bermutasi kembali sehingga bisa menginfeksi manusia. Nah, pada beberapa waktu kemudian gitu ya, di tahun terjadi lagi pandemi yang kita kenal dengan Middle East Respiratory Syndrome.
pada prinsipnya sama, penyebabnya adalah coronavirus gitu ya. Hanya saja coronavirus ini dari kelelawar masih kemudian bermutasi sehingga dia mampu menginfeksi unta, kemudian virus di unta ini kemudian kembali bermutasi sehingga mampu menginfeksi manusia. Gitu. Nah, kemudian pada bulan Desember 2019 gitu ya, terjadi lagi mutasi kembali virus corona gitu ya, berasal dari kelelawar, kemudian menginfeksi terenggiling, kemudian dari terenggiling itu bermutasi kembali sehingga mampu menginfeksi manusia. Terjadilah kenaikan kasus pneumonia, dan itu pertama kali ditemukan dan menjadi cikal bakal dari COVID-19 atau coronavirus yang ditemukan di tahun 2019, kita kenal sebagai COVID-19 di Wuhan, gitu ya, Cina. Kemudian menyebar secara luas ke seluruh belahan bumi. Nah, penyebabnya ini ternyata merupakan bentuk baru dari coronavirus. Kita kenal sebagai SARS-CoV tipe 2, gitu ya. Nah, pada prinsipnya sebetulnya yang terpenting dari virus corona ini adalah adanya protein tadi gitu ya, protein yang nanti kemudian sejak awal Januari tahun 2020, pada saat diketahui bahwa virus corona ini menyebar ke seluruh belahan bumi, ini menjadi public health concern gitu ya, secara internasional. Tadi disampaikan bahwa Badan Kesehatan Dunia sudah mengumumkan virus ini menjadi pandemi dan dikenal sebagai COVID-19. Sebetulnya seberapa cepat virus ini bisa menyebar gitu. Pada saat virus corona itu sendiri atau COVID-19 atau virus corona yang ditemukan tahun 2019 ini, sebetulnya dia mempunyai kemampuan untuk menginfeksi orang lain gitu ya. Nah, kemampuannya itu berkisar dikenal sebagai rasio reproductibility. Rasionya antara 2 sampai dengan 3. Kalau saja satu orang yang terinfeksi kemudian menularkan kemudian masing-masing dari 3 orang yang terinfeksi ini menularkan ke masing-masing 3 lainnya, maka diperkirakan 30 hari yang akan datang akan ada sekitar 400 orang terinfeksi oleh COVID-19. Nah, tentunya kenaikan ini memperlihatkan bahwa virus ini menyebar secara eksponensial, gitu ya. Jadi bukan lagi seperti virus influenza yang menyebar, yang mempunyai laju penyebarannya itu hanya 1,03 atau kita sebut sebagai 1 gitu. Jadi satu orang yang terinfeksi oleh virus influenza, maka dia akan menularkan ke satu saja gitu ya diperkira. Jadi cukup jauh berbeda dengan virus influenza. Itu hanya sebagai perbandingan saja. Nah, pada saat ini coronavirus di dunia ini sudah tercatat 190 juta penduduk bumi terkonfirmasi positif COVID-19. Kemudian juga terjadi sekitar 4 juta kematian yang disebabkan oleh infeksi dari COVID-19 ini. Bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia pada saat ini sudah sekitar 3 juta terkonfirmasi positif gitu ya, dan meninggal 83.000, kurang lebih sekitar 83.000. Kemarin kita sudah merasakan bagaimana kasus pandemi ini melonjak setelah usai Idul Fitri gitu ya, dan mudah-mudahan akan segera turun seiring dengan strategi pengendalian yang sudah kita terapkan bersama. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana sebetulnya penyebaran dari COVID-19 ini?
Jadi virus dari secara umum virus respiratori itu bisa menyebar secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung misalnya person to person gitu ya. Secara tidak langsung misalnya mengkontaminasi objek tertentu gitu. Nah, virus transmisi ini juga bisa bersifat airborne. Airborne ini bisa dalam bentuk rutenya itu dalam aerosol transmission atau juga droplet transmission. Nah, terkait dengan direct transmission ini biasanya terjadi hanya dalam jarak yang dekat. Oleh karena itu, kalau person to person gitu ya, sekarang itu diminta kita tidak boleh berdekatan gitu ya. Nanti kita bahas bagaimana itu. Kemudian airborne transmission sedikit berbeda, bisa terjadi pada jarak dan waktu yang lebih panjang. Nah, pada saat manusia memecah saluran cairannya dalam bentuk semburan halus, misalnya melalui batuk ataupun bersin, maka apa yang akan terjadi adalah maka akan dihasilkan droplet. Droplet ini merupakan droplet kalau misalnya batuknya kemudian bersinnya juga dilakukan oleh orang yang sudah terinfeksi oleh virus, maka droplet ini akan mengandung virus tentunya. Nah, virus ini terdapat di bagian tengah dari molekul air tadi atau juga lendir gitu ya. Nah, droplet ini bersifat cukup berat sehingga akan dengan mudah untuk ataupun bisa tersimpan mengkontaminasi objek-objek tertentu gitu. Sayangnya meskipun demikian gitu ya, masih ditemukan bahwa di permukaan ini ternyata masih ada masih bersifat infeksius gitu ya. Jadi bisa RNA dari virus ini masih bisa dikuantifikasi, masih bisa ada dalam beberapa jam yang setelah dia mengkontaminasi subjek tersebut. Kemudian droplet ini, transmission melalui droplet ini merupakan transmisi utama dari virus yang menyebabkan COVID-19 ini gitu ya. Nah, ini bisa terjadi di rumah atau di luar rumah, misalnya di tempat peribadahan, tempat olahraga ataupun perkantoran ataupun wilayah daerah-daerah atau tempat-tempat dengan ventilasi yang tidak baik. Nah, kemudian data menunjukkan hasil penelitian 78 hingga 85% dari kasus COVID di Cina itu terjadi di domestik secara di rumah gitu ya. Artinya bahwa ini menunjukkan transmisi secara person to person itu sangat cepat penularannya gitu. Nah, kemudian selain dari droplet yang bisa dikeluarkan ketika terjadi batuk ataupun ketika berbicara ataupun ketika bersin gitu ya, aerosol ini bisa didispersikan ke udara gitu. Aerosol ini memiliki diameter yang jauh lebih kecil dibandingkan droplet. Dan aerosol ini bisa berada di udara dalam jangka waktu yang cukup lama, lebih lama dibandingkan droplet dan mampu berada di udara dan mengalami memiliki daya jangkau yang lebih jauh. Aerosol transmission ini dibentuk dari droplet yang ukurannya jauh lebih kecil. Jadi bayangkan bila mana kecepatan aliran udara kita sekitar 1 sampai dengan 1 meter per detik misalnya, maka virus ini akan mudah masuk ke dalam sistem saluran pernapasan kita. Nah, ini juga sudah terbukti ketika aerosol transmission
ini memberikan peran yang penting ketika pandemi di SARS-CoV yang pertama dan juga di pandemi yang kedua yang kita kenal dengan Middle East Respiratory Syndrome itu. Dan ternyata si airborne coronavirus yang terdapat dalam aerosol ini masih punya kemampuan untuk menginfeksi. Karena 64% di dalam dari total mikroorganisme ini masih punya kemampuan untuk menginfeksi 60 menit setelah dia keluar, setelah dia diatomisasi dari manusia atau melalui tadi yang dikeluarkan melalui batuk ataupun melalui bersin. Nah, ini membuktikan bahwa airborne transmission ini menjadi sangat penting bagi penyakit pada saluran pernapasan gitu ya. Nah, udara itu sendiri bisa menjadi kendaraan di mana agen itu bisa menjadi media di mana agen itu bisa tersebar. Artinya air pollutant atau dalam hal ini materi partikulat bisa menjadi carrier bagi agen-agen yang bersifat infectious. Nah, pertanyaan berikutnya sebetulnya apa yang menjadi peran penting dari pencemaran udara khususnya dari materi partikulat ini dalam transmisi kemudian juga mortality dan morbidity dari COVID-19. Kita ketahui bersama bahwa komposisi udara bersih itu terdiri dari 78% nitrogen, kemudian 21% oksigen, dan juga 1% sisanya merupakan campuran dari berbagai macam gas. Bila mana komposisi udara bersih ini berubah kemudian menyebabkan dampak bagi kesehatan manusia dan lingkungan, maka artinya udara kita sudah tercemar. Nah, sebetulnya udara tercemar ini terdiri dari apa saja? Bisa terdiri dari gas, kumpulan gas, dan juga partikel. Gas yang kita ketahui sebagai yang utama itu yang kita kenal sebagai kriteria, ada NO2, kemudian SO2, dan seterusnya. Kemudian juga ada dikenal sebagai partikel. Partikel ini sangat khas. Partikel ini berdasarkan sifatnya, berdasarkan ukurannya, ada yang dikenal sebagai fine particulates atau partikulat halus. Bila mana dia berukuran kurang dari 10 mikrometer, maka kita sebut sebagai PM10. Sedangkan PM2,5 merupakan materi partikulat dengan ukuran lebih kecil lagi, yaitu kurang dari 2,5 mikrometer. Sekarang sebetulnya ada lagi partikulat yang kita kenal sebagai ultrafine particulates, yang ukurannya jauh dari lebih kecil dari 0,1. Nah, bagaimana dengan bentuk dari partikulat matter ini? Materi partikulat ini atau PM gitu ya, kita kenal PM bisa berada dalam bentuk baik karbon, dust gitu ya, ataupun juga organik karbon. Badan atau Organisasi Kesehatan Dunia sudah menyatakan bahwa air pollution ini disebut sebagai the silent killers. Kayaknya kalau yang mahasiswa semua orang sudah tahu bahwa air pollution is the silent killer. Nah, disebutkan bahwa setiap tahunnya sekitar 7 juta kematian itu disebabkan karena paparan dari udara, baik itu pencemaran udara ambien maupun pencemaran udara di dalam ruangan. Kurang lebih 4,2 itu berasal dari 7 juta tersebut, 4,2 juta kematian berasal dari exposure paparan terhadap dari ambient air gitu atau udara ambien, dan sisanya sekitar 3,8 berasal dari household exposure gitu ya. Nah, apa yang bagaimana dengan morbidity? Tadi mortality sudah kita ketahui bahwa ternyata tingkat kematian setiap tahunnya akibat pencemaran udara cukup tinggi. Kemudian morbidity, air pollution ini atau pencemaran udara ini bisa menyebabkan berbagai macam penyakit gitu ya, dimulai dari bagian atas stroke, kemudian jantung, kemudian cancer, lung cancer, kemudian baik itu secara berdasarkan paparan secara kronik maupun akut, kemudian juga kalau kita lihat gitu ya 90% menurut WHO
manusia di dunia ini sudah menghirup udara yang melebihi panduan menurut WHO itu sendiri, gitu. Nah, siapa yang terdampak terutamanya adalah tentunya individuals atau orang yang tinggal di daerah-daerah dengan tingkat paparan pencemaran udara yang tertinggi. Nah, kalau kita lihat berdasarkan skala regionalnya, gitu ya, lebih dari ini merupakan gambaran spasial gitu bagaimana si 7 juta tadi bisa terbagi secara spasial. Lebih dari 2 juta terjadi di Southeast Asia, kemudian 2 juta di Pasifik gitu ya, daerah Pasifik, kemudian hampir 1 juta di daerah Afrika, dan kita berada di sini. Kemudian 500 berasal di daerah Mediterania dan seterusnya. Nah, bagaimana sih pencemaran udara ini bisa memberikan dampak bagi manusia? Ternyata pencemaran udara ini bisa memberikan dampak sejak dari pregnancy, manusia belum lahir hingga manula gitu ya, atau sudah tua gitu ya. Nah, kehamilan, pada saat kehamilan paparan pencemaran udara bisa menyebabkan bayi lahir rendah dengan berat badan rendah, kemudian di anak-anak bisa menyebabkan asma, kemudian juga penurunan kapasitas fungsi paru gitu ya, demikian juga di dewasa gitu ya, mulai ada penyakit pada jantung, kemudian stroke, kemudian lung cancer, dan juga sampai dengan diabetes. Nah, untuk yang populasi untuk elderly gitu ya, nah ini juga sama gitu pada prinsipnya, ditambah dengan demensia atau juga heart attack, heart failure, dan stroke. Nah, apa sebetulnya yang menyebabkan si fine particulates ini menjadi menarik gitu ya, menjadi penting? Particulate matter ini WHO sudah menyatakan menjadi salah satu materi partikulat atau polutan udara yang paling berbahaya karena kemampuannya untuk memberikan health risk gitu ya, menyebabkan health risk bagi manusia. Selain itu juga dinyatakan bahwa partikulat ini menyebabkan kematian, jutaan kematian di berbagai belahan bumi. Apa yang menjadi penyebabnya adalah ukuran mikroskopis dari materi partikulat itu sendiri. Karena ukurannya yang sangat yang mikroskopik, maka si fine particulates ini mampu masuk ke dalam saluran pernafasan gitu ya, kemudian menuju ke aliran darah di dalam tubuh. Kemudian juga bisa menyebabkan health effect yang lebih gitu ya, misalnya asma, lung cancer, sampai dengan sakit pada jantung. Nah, fine particles ini juga yang terpenting adalah bisa memiliki toxicity tertentu yang sangat tergantung oleh karbon dan juga berbagai chemical compounds yang ada di dalamnya, misalnya juga logam, kemudian organic compound, dan seterusnya. Nah, bagaimana sebetulnya hubungan antara pencemaran udara dengan COVID-19? Kita ketahui bersama bahwa pencemaran udara ini ada 3 hal gitu ya. Yang pertama terhadap kualitas udara, yang kedua terhadap transmisi dari respiratory viruses, kemudian juga terhadap keparahan dari penyakit COVID-19 itu sendiri. Nah, hubungan air pollution dengan COVID-19, karena COVID-19 maka aktivitas semakin berkurang gitu ya, industri penggunaan bahan bakar fosil untuk kegiatan industri, untuk kegiatan transportasi jauh berkurang. Hal ini menyebabkan bahwa terjadi perbaikan pada kualitas udara, khususnya PM2,5. Berdasarkan data, terjadi kenaikan maksudnya terjadi penurunan secara signifikan terhadap konsentrasi PM2,5 di udara ambien.
Penurunan tertinggi terjadi di Singapura, kemudian diikuti oleh Beijing dan juga Bangkok dengan persentase penurunan lebih dari 20%. Sedangkan ada 3 kota yang ternyata mengalami sedikit peningkatan PM2,5, tetapi hal ini erat kaitannya dengan kebakaran hutan yang terjadi di wilayah tersebut. Berikut adalah ini juga contoh bagaimana perbaikan kualitas udara berdasarkan parameter NO2 gitu ya. Ini hanya menggambarkan bahwa ternyata selain dari partikulat tadi, gas yang menjadi polutan udara, misalnya NO2 juga mengalami penurunan. Di sini tercatat di China gitu ya, di Wuhan terjadi penurunan konsentrasi NO2 hingga 30% pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebelumnya. Nah, hal penting lain lagi terkait kenapa air pollution ini memberikan peran terhadap COVID-19, penyebaran COVID-19 ini adalah bahwa sudah terkonfirmasi paparan pencemaran udara baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek ini bisa mempengaruhi atau berasosiasi berhubungan dengan morbidity dan mortality, angka kematian dan kesakitan dari COVID-19. Sebagai contoh, di Italia ditemukan bahwa ada positif korelasi antara accidents dari PM10 hariannya, konsentrasi hariannya dengan jumlah kematian di Italia, dengan jumlah kasus di masing-masing di Italia. Kemudian juga terjadi korelasi yang positif antara konsentrasi PM2,5 dengan jumlah kasus serta kematian gitu ya, masih sama di Italia. Contoh lainnya lagi adalah daerah dengan tingkat konsentrasi NO2 yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang lebih rendah konsentrasi NO2-nya mempunyai tingkat mortality yang lebih tinggi, yaitu 12% di daerah dengan konsentrasi yang lebih tinggi. Sedangkan PM2,5 dan PM10 juga regional di daerah Eropa gitu ya, serta di 107 kota di Italia dengan rentang korelasi antara 0,58 hingga 0,68. Kemudian juga paparan jangka pendek dari PM2,5 menunjukkan bahwa pada setiap kenaikan konsentrasi PM2,5 sebesar 10 mikrogram per meter kubik ini menyebabkan atau berasosiasi dengan peningkatan kasus COVID-19 sebanyak 2,24%. Sedangkan PM10 setiap kenaikan 10 mikrogram per meter kubik PM10 ini menyebabkan kenaikan kasus harian dari COVID-19 ini sebanyak 6,94%. Demikian juga di beberapa kota lain masih di Cina gitu ya. Bagaimana dengan long term? Long term juga memberikan hasil studi epidemiologi menunjukkan bahwa ada asosiasi antara paparan jangka panjang dari pencemaran udara dengan mortality dan morbidity dari COVID-19. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, setiap kenaikan 1 mikrogram meter kubik PM2,5 ini ternyata erat kaitannya dengan kenaikan 8% dari mortality rate COVID-19 gitu ya. Kemudian contoh lainnya lagi di sini PM2,5 gitu ya di UK menyebabkan kenaikan sebanyak 1,12% gitu ya di daerah UK. Nah, secara keseluruhan PM2,5 ini memberikan kontribusi 15% terhadap mortality dari COVID-19 di seluruh belahan bumi.
kemudian 27% di East Asia, kemudian 19% di Eropa, dan 17% di daerah Amerika Utara. Nah, pertanyaan berikutnya sebetulnya apa dari peran dari pencemaran udara terhadap transmisi COVID-19? Sehingga tadi berdasarkan data bisa terlihat bagaimana paparan jangka panjang dan jangka pendek dari pencemaran udara berasosiasi dengan kasus morbidity dan mortality dari COVID-19. Yang pertama adalah peningkatan transmission distance, jarak transmisi dari si virus itu sendiri, dan yang kedua adalah meningkatkan survival dari si virus itu sendiri, dan sehingga menyebabkan berpengaruh terhadap kemampuan dia menginfeksi. PM10 dan PM2,5 atau yang kita kenal sebagai fine particulates ini bisa menjadi kendaraan yang mentransportasikan virus yang menginfeksi saluran pernapasan pada jarak yang jauh. Hal ini disebabkan karena PM10 dan PM2,5 ini mampu berada di udara pada waktu yang cukup lama dan bisa terdispersi pada jarak yang cukup jauh gitu ya. Nah, selain itu juga si PM10 ini selama perjalanannya mampu mengabsorb berbagai macam chemicals dan juga biological compounds. Nah, tadi sudah disampaikan di sebelumnya bahwa respiratory virus ini sendiri bisa berjalan-jalan di udara melalui droplet maupun aerosol. Nah, studi menunjukkan bahwa avian virus influenza gitu ya bisa ditransmisikan melalui partikel debu. Kemudian juga akhir-akhir ini hasil penelitian terbaru menunjukkan bahwa SARS-CoV-2 atau virus yang menyebabkan hanya masih bisa terdeteksi di dalam particulate matter, yang di dalam sampel dari particulate matter yang dikumpulkan selama 3 minggu. Nah, hal ini menunjukkan sebetulnya tadi sudah disampaikan bahwa ketika droplet dan aerosol ini dikeluarkan oleh manusia yang terinfeksi melalui batuk maupun bersin, maka akan berada di udara dalam beberapa jangka waktu, dalam beberapa jam, dan bisa menyebar ke dalam waktu yang cukup lama gitu ya. Nah, terutama bila mana dalam bentuk aerosol tadi gitu. Punten. Selain meningkatkan transmisi atau penyebaran dari virus penyebab COVID-19 tadi, materi partikulat ini bisa meningkatkan kemampuan bertahan si virus tadi, gitu, sehingga memberikan tingkat infeksius yang lebih besar. Nah, materi particulate matter bisa meningkatkan, bisa memberikan lingkungan yang baik bisa memberikan lingkungan yang baik bagi si virus tadi, gitu ya. Karena beberapa komponen bisa berfungsi atau berperan menjadi nutrisi bagi mikrobial atau juga kemudian bisa juga membentuk lapisan pelindung yang bisa melindungi virus itu sendiri. Nah, keunikan dari PM10 ini materi partikulat itu seperti itu gitu. Jadi kemudian juga SARS-CoV yang diemisikan dalam bentuk aerosol bisa berperilaku seperti ultrafine particulates, artinya dia bisa
masuk ke dalam saluran pernapasan dan ke dalam saluran pernapasan dan masuk ke dalam aliran darah di dalam tubuh. Kemudian juga virus ini bisa beraglomerasi gitu ya untuk membentuk partikulat dengan berbagai ukuran gitu ya. Nah, kemudian hasil penelitian juga menunjukkan bahwa respiratory virus ini cukup stabil untuk 6 bulan sehingga bisa berada dan bisa memberikan tetap bisa memberikan infeksi gitu ya, dan mampu menginfeksi sel gitu ya, meskipun sudah berada di dalam materi partikulat selama 6 bulan. Nah, ini berdasarkan hasil eksperimen yang sudah dilakukan akhir-akhir ini. Nah, bila kita health effects gitu ya, memberikan dampak terhadap kesehatan manusia, maka kita juga tidak bisa lepas dari bagaimana kondisi meteorologi yang bisa memberikan dampak bagi memberikan peran gitu ya, memberikan peran bagi interaksi antara pencemaran udara dengan virus itu sendiri. Nah, yang pertama adalah radiasi dari sinar UV yang pada prinsipnya memiliki sifat antibakteri ataupun antivirus gitu ya, dan sinar UV ini diketahui bisa meningkatkan sintesa dari vitamin D yang tentunya kita butuhkan. Nah, akan tetapi air pollution dalam hal ini materi partikulat ini bisa mengurangi dari penetrasi sinar UV tadi. Materi partikulat ini bisa mengurangi jumlah UVB yang diterima oleh tubuh kita sehingga mengurangi sintesa dari vitamin D itu sendiri. Selain itu juga, selain materi partikulat, ini hanya tambahan informasi bahwa pembentukan sinar UV ini bisa memicu pembentukan oksigen gitu ya, ozon, dan juga reaktif oksigen spesies. Nah, ini juga jika mana konsentrasi oksigen ini berada dalam konsentrasi yang tinggi, maka bisa memfilter UVB dan bisa menyebabkan penurunan penetrasi vitamin D itu sendiri. Dalam hal ini, vitamin D ini telah diketahui merupakan bisa memberikan efek gitu ya untuk mengurangi infeksi virus dan juga mengurangi oksidatif stres karena pencemaran udara. Jadi secara tidak langsung pengurangan vitamin D bisa memberikan peran atau meningkatkan tingkat keparahan dari COVID-19 itu sendiri. Kemudian kelembaban relatif. Kelembaban relatif ini memberikan peran dalam hidrasi dari droplet itu sendiri, sehingga mempengaruhi ukuran dari droplet, kemudian juga persistensi dari virus di udara. Jadi bila mana humidity-nya berkurang, maka akan terjadi dehidrasi. Dari macrodroplets berubah menjadi smaller droplets gitu ya, atau droplet-droplet yang lebih kecil yang kita kenal sebagai mikro. Sehingga kita ketahui bersama bahwa droplet dengan ukuran yang lebih kecil bisa berada di udara lebih lama. Kemudian juga jika kelembabannya meningkat, maka akan meningkatkan kandungan dari air dari si droplet yang mengandung virus tadi, kemudian meningkatkan beratnya sehingga mempercepat droplet itu jatuh ke permukaan dan mengkontaminasi objek tertentu.
Berikutnya adalah temperatur. Jadi temperatur ini bisa menginfluence gitu ya, mempengaruhi juga ukuran dari droplet dari si virus itu sendiri gitu ya. Nah, low temperatur atau temperatur yang rendah bisa meningkatkan peningkatan dari transmisi dari respiratory virus itu gitu ya. Sebaliknya dengan berbeda dengan high temperatur yang mempunyai efek antiviral. Nah, berikutnya adalah bagaimana si COVID-19 ini bisa meningkatkan keparahan, tingkat keparahan dari baik itu dari efek dari COVID-19. Kita ketahui bersama bahwa PM2,5 itu biasanya cenderung untuk berada di udara lebih lama dibandingkan partikel-partikel materi partikulat dengan ukuran yang lebih besar. Sehingga karena ukuran yang kecil juga bisa meningkatkan potensi dari PM itu untuk masuk ke dalam saluran pernapasan sampai ke paru-paru gitu ya. Kemudian PM2,5 ini juga hal ini tentunya bisa menyebabkan dengan masuknya PM2,5 ke dalam saluran pernapasan melalui hidung dan mulut, maka bisa terjadi progressive dan chronic inflammation dari respiratory airways gitu ya. Jadi individuals atau orang gitu yang secara kronik terekspos oleh pencemar udara ini sangat sangat mudah untuk mengalami severe respiratory disease, penyakit pada saluran pernapasan yang cukup parah setelah infeksi dari virus itu sendiri. Kemudian juga pencemaran udara dan COVID-19 ini memiliki beberapa hal yang serupa. Pencemaran udara dan COVID memiliki target organ yang sama. Di antaranya adalah seperti dilihat pada gambar ini, target organ dari pencemar udara itu bisa dilihat dengan warna biru gitu ya. Kemudian target organ di COVID juga yang bisa kita lihat dengan warna merah ini target organnya sama. Nah, oleh karena itu kehadiran atau adanya penyakit penyerta gitu ya atau komorbiditis bisa meningkatkan risiko keparahan dari orang yang terinfeksi oleh COVID-19. Nah, komorbidit atau penyakit penyerta ini bisa berupa terutama adalah penyakit kronik, misalnya kardiopulmonaris, juga penyakit-penyakit yang terkait dengan metabolis. Nah, ini erat kaitannya dengan akibat dari paparan jangka panjang pencemaran udara itu sendiri. Nah, oleh karena itu paparan pencemaran udara bisa secara tidak langsung memberikan dampak melalui dengan meningkatkan tingkat keparahannya, juga bahkan bisa meningkatkan tingkat kematian dari orang yang terkena COVID-19. Ini berikutnya ini adalah gambaran mengenai peran pencemaran udara terhadap keparahan dari COVID-19 itu sendiri. Berdasarkan hasil studi eksperimen gitu ya, ternyata pencemaran udara ini bisa menurunkan respons imun gitu. Kemudian juga hasil studi secara in vitro, kemudian hewan dan manusia, pencemar udara ini bisa meningkatkan permeabilitas dari mukosal, meningkatkan oxidative stress, di sisi lain menurunkan antioksidan dan juga protein surfaktan antimikrobial protein, sehingga merusak dan juga merusak macrophage pagositosis gitu ya. Nah,
Selain itu juga selain common effect dari air pollutant yang sudah disimpulkan, yang sudah disebutkan bahwa materi partikulat ini juga ternyata bisa bererat kaitannya dengan bagaimana transport dari virus di dalam tubuh gitu ya. Mohon maaf, ini kayaknya saya salah ini. Ya, sebagai summary dari apa yang sudah kita diskusi ini adalah bahwa pencemaran udara memang jelas bisa meningkatkan risiko dari infeksi dari virus respiratory virus gitu ya. Pencemaran udara yang jelas kaya akan pencemaran udara ambien yang mengandung air polutan, kemudian bersama dengan kondisi meteorologi bisa menyebabkan keberadaan dari partikel yang mengandung virus tadi di udara. Oleh karena itu, si materi partikulat ini, khususnya dalam aerosol, bisa menjadi host gitu ya bagi virus dan bakteria dan bisa dengan mudah ditransmisikan. Dan jelas bahwa pencemaran udara bertanggung jawab pada risiko yang lebih besar terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu. Terima kasih atas paparannya. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Mila ya, di mana saya juga mencatat beberapa poin penting bahwa COVID-19 ini berhubungan erat dengan pencemaran udara, di mana di sini kita ada tadi Ibu menyampaikan adanya aerosol yang merupakan host ya, yang bisa menjadi host dari penyakit akibat COVID-19 ini, di mana juga kita juga Ibu sudah menyampaikan bahwa pencemaran udara itu meningkatkan risiko terkenanya atau dampak semakin terdampak akibat virus ini. Oke, terima kasih kepada Ibu. Kita mungkin langsung saja ke narasumber yang kedua, di mana pemateri panitia silakan ditampilkan CV. Narasumber kita yang kedua adalah Bapak Dr. Eng Zulkarnaini, di mana beliau adalah dosen Teknik Lingkungan Universitas Andalas. S1 beliau di jurusan Kimia Universitas Andalas, S2 di jurusan Teknik Lingkungan ITB, dan S3 di jurusan Environmental Design Kanazawa University. Dan beberapa tahun terakhir beliau sangat aktif sekali menulis buku, di mana banyak yang berkaitan dengan COVID-19 ini. Oke, kepada pemateri kedua, yaitu Bapak Dr. Eng Zulkarnaini, dipersilahkan untuk memaparkan materinya selama lebih kurang 25 menit. Pada Bapak, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama sekali terima kasih kepada Bu Rinda sebagai moderator yang memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan materi yang ini juga merupakan sebenarnya buku yang sedang proses cetak sekarang. Jadi nanti bagi peserta kita menyediakan 3 buah door prize. Isinya ada door prize-nya itu adalah buku nanti. Tolong nanti panitia ditunjuk siapkan siapa yang penerimanya. Pertama sekali saya akan mau share screen lebih dahulu dari materi yang akan saya sampaikan. Melanjutkan materi yang disampaikan oleh Ibu Mila tadi. Saya lihat kalau di CV-nya Bu Mila ini di Bandung lulusan 2007 ya Bu ya. Saya kebetulan S2 saya di Teknik Lingkungan ITB, itu pun lulus 2007. Saya nggak tahu, iya. kira-kira kita dulu ketemuan nggak?
Benar itu, Bu. Iya, saya ya, Pak. Oke. Baik, saya akan menyampaikan ini hasil, sebenarnya ini adalah tugas mahasiswa jurusan Teknik Lingkungan yang mengambil mata kuliah epidemiologi lingkungan dan juga kesehatan lingkungan kerja. Secara basic keilmuan mungkin Ibu Mila lebih paham karena memang studi S3-nya di situ. Kalau saya tidak begitu paham dengan epidemiologi, cuma karena dosen mengajar epidemiologi lingkungan, jadi mau nggak mau kita belajar lagi. Sedangkan basic saya itu adalah mikrobiologi, bakterinya bakteri Anammox. Jadi ada satu yang membedakan antara COVID-19 ini dengan bakteri secara garis besar. Kalau Anammox itu pertumbuhannya lambat, jadi selnya itu berubah dari 1 menjadi 2 itu butuh waktu 2 minggu. Jadi kalau COVID, karena dia virus yang hanya untaian RNA saja, itu pertumbuhannya sangat cepat sekali. Bukan hanya pertumbuhannya saja, tapi penyebarannya itu dari manusia ke manusia sangat cepat sekali. Nanti saya akan tampilkan satu jurnal yang kebetulan saya ambil dari website di Amerika, karena yang Indonesia saya belum baca ini jurnal yang terkait. Saya kasih judulnya sesuai dengan buku yang sudah lagi cetak sekarang adalah Berdamai dengan COVID-19 pada masa adaptasi kebiasaan baru. Kebetulan pengumpulan datanya ini pada bulan Ramadan dulunya, bulan Ramadan sampai setelah Lebaran Idul Fitri. Tapi kalau sekarang kan kondisinya sudah sudah dalam kondisi darurat ya, darurat pandemi namanya sekarang di Indonesia dengan adanya PPKM level 4 sekarang di Padang juga, di Jawa apalagi. Nanti kita lihat datanya di sini sudah disampaikan oleh Ibu Mila juga bahwa yang meninggal itu tiap hari itu sudah ribuan, 1.500 paling tinggi, atau sekarang ini 1.200 orang yang meninggal. Dulu orang menganggap bahwa COVID itu bisa sembuh sendiri, betul dia bisa sembuh sendiri setelah masa inkubasi selama 14 hari. Cuma tingkat kematiannya itu kan 2% dibandingkan jenis virus COVID yang lain. Virus MERS atau virus SARS misalnya itu 5%. Tapi karena jumlah orang yang kena dampak yang terinfeksi itu sangat banyak, walaupun 2% tapi jumlahnya banyak. Dan ada satu data yang kadang terluput oleh kita, yaitu adalah tracking berapa jumlah orang yang sudah diperiksa dengan PCR kah atau dengan antigen kah, kalau genos yang atau dengan genos berapa. Itu baru 16 juta orang. Dari sampelnya 24. Jadi kalau sampelnya itu lebih banyak, berarti satu orang bisa jadi 2 kali atau 3 kali pengujian gitu ya. Jadi sebenarnya ini kelemahan kita di sini nih, di trackingnya baru 16,89 juta sampel yang baru kita tracking, kita uji. Artinya adalah di daerah lain itu sebenarnya sudah membludak. Untung saja di Sumatera Barat itu PCR-nya gratis, jadi trackingnya berjalan dengan baik sehingga data yang didapat juga banyak yang positif sehingga jadi level 4. Gitu. Kalau daerah lain di tracking kita nggak tahu juga gimana hasilnya. Barangkali ini update terbaru hari ini. Ini gunanya adalah buat kita sebagai peserta hari ini adalah untuk menyampaikan kepada masyarakat. Masyarakat biasa itu mereka nggak tahu ini masalah data ini. Yang dilihat bukan data COVID, tapi data melihat nonton film, buka status, itu yang mereka lihat. Tapi data ini butuh dari kita yang hadir di sini untuk menyampaikan kepada masyarakat kondisinya sudah seperti ini. Ini untuk pengantar saja. Sedangkan yang akan saya sampaikan ini mungkin beda dengan yang disampaikan Bu Mila tadi, sudah lebih ke akademisnya, juga bukan dari latar belakang keilmuan yang saya sampaikan karena saya bidang mikrobiologi, tapi kepada sosial. Jadi bagaimana harapan kita, apa yang kita inginkan supaya memutus pandemi ini, realisasinya di masyarakat bagaimana? Tentu saja bahwa data ini tidak bisa kita generalisir se-Indonesia karena memang penelitiannya skopnya hanya Sumatera Barat saja, tapi minimal data ini bisa menunjukkan bahwa begitulah realitas di masyarakat kita.
yang antara harapan dengan realisasi itu jauh sekali. Sehingga apa yang terjadi hari ini ya suatu hal yang tinggal menunggu waktu saja. Ya, menunggu waktu saja. Jadi buku ini adalah buku kedua sebenarnya. Jadi buku yang pertama itu tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat yang disusun kebetulan setelah pas kampusnya pertama kali di lockdown pertama sekali di tahun 2020 bulan Juli ketika itu. Jadi kita lihat bagaimana dampaknya terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat. Itu bukunya sudah ada di Shopee, saya jual di stok tinggal satu lagi. Dan tahun ini kita coba lagi evaluasi bagaimana penerapan adaptasi kebiasaan baru. Yang itu mungkin ya kebutuhan masyarakat juga, kondisi ekonomi juga memaksa kita untuk keluar. Ya, nanti dari data kita lihat antara kebutuhan ekonomi kita dan juga kebutuhan dari keilmuan tentang COVID ini. Gitu. Ya. Jadi dan itu penelitiannya dilakukan oleh kelompok mahasiswa, suruh mahasiswa 100 sampel, walaupun mereka tidak menggunakan metode ilmiah yang dengan standar-standar tertentu, referensi tertentu, hanya disuruh 100 sampel gitu. Dan hasilnya kita publikasikan di koran. Jadi satu mahasiswa itu ada 15 kelompok dan semuanya berhasil mempublikasikan di koran apa yang sudah mereka kerjakan. Karena proses perkuliahan kita itu daring. Sedangkan yang sebelah kanan ini hasil bukunya, ini ada sekitar 58 halaman, nanti setelah webinar ini bisa dicari di Shopee. Kalau mungkin minggu depan sudah saya upload lagi di Shopee bagi yang ingin menambah referensinya tentang bagaimana adaptasi kebiasaan baru di masa new normal ini. Secara garis besar ada beberapa topik yang dibahas, jadi walaupun semuanya ada 18 judul, tapi topiknya segini saja. Yang akan saya bahas tidak semuanya, hanya tentang evaluasi pembelajaran daring ini, yang online juga tentang vaksinasi dan persepsi masyarakat. Dan itu mungkin kilas saja, yang lebih lengkapnya nanti silakan beli dan baca bukunya. Gitu. Jadi ini masalah studi from home atau belajar dari rumah yang sudah hampir lebih dari setahun, udah 12 tahun ya kalau mahasiswa. Itu sudah menjadi sebuah harapan dan keinginan bagi masyarakat, dari orang tua, dari guru, dari anak sekolah, dari lingkungan, supaya anak-anak ini kembali ke sekolah atau mahasiswa ini kembali ke bangku perkuliahan. Karena mungkin orang tuanya udah pusing lihat anaknya nggak bisa diatur di rumah, main game atau apa gitu ya. Kenapa? Dan ini muncul satu harapan gitu di tengah pandemi ini, apalagi harapan ini mungkin udah mulai layu lagi karena tingkat infeksi dari COVID sedang melonjak sekarang itu. Jadi harapan mereka itu sangat besar sekali supaya kita kembali seperti kehidupan normal gitu, kembali ke bangku sekolah, kembali ke bangku kuliah gitu. Kenapa pendidikan online ini tidak menyenangkan? Ya, bagi responden kita ada semua orang mengakui seperti itu. Dan efektivitasnya itu sangat rendah. Artinya dibilang cukup itu lebih ke tidak sebenarnya. Efektivitasnya itu paling 40% lah. 40% menyatakan itu efektif. Tentu dengan beberapa parameter subjektif kenapa mereka mengatakan bahwa itu efektif gitu ya. Karena memang ketika melakukan perkuliahan, ya kan perkuliahan webinar ini saja itu susah untuk memahami apa yang disampaikan oleh pembicara misalnya, apalagi jaringan internetnya putus-putus, suaranya nggak jelas, apalagi kalau yang mahasiswanya tinggal di pedesaan itu cari sinyal itu ke atas bukit. Gitu. Ditambah lagi dengan studi from home ini, memang mahasiswa itu mahasiswa atau pelajar atau orang tua. Halo. Ya, Pak. Suara saya tadi kena mute ya? Iya, Pak. Oh ya. Oke. Tadi terputus nggak, Rita? Terputus, Pak. Oke. Baik, jadi sampai orang tua pun mengalami kesulitan dalam hal ini. Tapi yang jelas adalah bagaimana nanti generasi yang setahun 2 tahun ini yang diajar di sekolah dengan online. Kita akan lihat mereka ini produknya itu 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan. Ya.
Apakah akan terjadi loss generasi? Nah, ini yang kekhawatiran semua orang, bahwa akan terjadi loss generasi nanti gitu ya. Tidak ada lagi tatap muka, tidak ada lagi kalau kita tatap muka kan ada perasaannya, wajahnya, ketika seseorang mengajar dengan senang, bahagia, itu kan kelihatan dari wajahnya. Tapi kalau di internet ya wajahnya nggak kelihatan, orangnya mana, apalagi lagi tidur, berbaring atau gimana gitu ya. Ada satu-satu nilai yang tidak tersalurkan, misalnya nilai adab, bagaimana adab dan lain-lainnya gitu tentunya. Kemudian juga ini kuota yang mungkin dari satu, kalau pandemi ini dilanjutkan, ini swasta sangat senang nih, pihak swasta. Kenapa? Minimal kuota saja. Artinya ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan tentunya ya. Berapa pembelian kuota membengkak gitu ya. Kadang yang bantuan itu tidak mencukupi. Kemudian yang paling penting adalah ada materi-materi pendidikan yang harus dikerjakan sendiri, harus disentuh, harus diraba, harus dilaksanakan sendiri gitu. Kognitif seperti praktikum itu tidak bisa. Jadi hanya melihat video itu nggak akan paham sebelum dikerjakan sendiri. Dari sisi lain tentu ada manfaatnya, seperti misalnya hemat waktu, hemat biaya, masih bisa dengan orang tua tinggal, tidak ada lagi uang kos. Kemudian ya satu sisi lain tidak bisa juga dikatakan hemat biaya karena uang kuliah dibayar terus gitu ya, uang kuliah dibayar terus, kemudian uang kuliahnya segitu juga, kalau anak sekolah juga uang sekolah segitu juga, ini juga menjadi perhatian dari orang tua. Kalau mahasiswa salah satunya adalah IP-nya naik gitu ya. Itu karena memang penilaiannya lebih gampang kalau yang online ini daripada betul-betul yang offline ya. Halo? Oke. Kemudian dari proses perkuliahan yang berbeda dengan yang offline biasa, ini interaksi dengan gadget, laptop itu jadi sangat tinggi sekali, atau ketergantungan lah dengan internet itu sangat tinggi sekali, sehingga memang bisa jadi dalam satu hari di pagi sampai sore itu kita berinteraksi dengan laptop ya, ada webinar, ada seminar, ada kuliah ini, ada mata pelajaran ini, ada PR ini, ada ketemu dosen ini, sampai rapat tuh sampai tengah malam ya. Jadi gangguan penglihatan, pendengaran, apalagi sakit punggung, banyak dari buku itu disampaikan sendiri oleh mahasiswa atau pelajar. Bagaimana posisi dia ketika belajar, ketika webinar. Kebanyakan bilang bahwa dia lagi tidur gitu ya. Nah, ini saya nggak tahu di peserta webinar ini juga lagi tidur atau lagi berbaring gitu ya. Ya nggak apa-apa, karena mungkin sakit punggung duduk terus dari pagi sampai sore gitu ya. Dan juga masalah kualitas tidur juga sangat tinggi. Masalah stres juga dialami oleh pelajar kita yang beraktivitas online. Ini diceritakan di buku, bisa dibeli dan dibaca. Dan ini ada satu yang menarik dari data yang dikumpulkan oleh mahasiswa itu sendiri, dari data-datanya yang dia kumpulkan secara online. Ketika pelaksanaan ujian ya, ini kan sebenarnya ada satu penilaian sebenarnya atau pembentukan karakter sebenarnya yang secara online ini mau tidak mau berjalan, itu adalah bagaimana mendidik seseorang itu jujur dengan dirinya. Kenapa? Karena proses pengawasannya sangat lemah sekali. Ketika ujian misalnya, kalau ujian kan kalau ada dosen atau gurunya dia sangat sangat hati-hati sekali ya, sangat hati-hati, maksudnya kalau contek bisa gagal. Tapi kalau online itu semuanya bisa disiapkan untuk tidak jujur dan hanya 20% yang jujur gitu. Ya. Bagaimana nanti generasi kita ini nih, generasi kita yang akan masa depan kita nih, kalau dari sistem ini saja dia tidak jujur gitu ya. Nah, ini satu data yang mengejutkan yang saya dapatkan. Terkait lagi dengan masalah kepahaman materi pelajaran ya, kepahaman materi, karena kita tidak bisa ketemu sama dosen itu secara langsung gitu. Kalau dengan WA juga sungkan gitu, minta penjelasannya lain ya. Sehingga memang ini bagaimana kompetensi dari capaian pendidikan kita itu tercapai, apakah tercapai atau tidak dengan sistem online ini. Kemudian sehingga timbul sebuah harapan. Ini banyak yang mengharap bahwa kalau bisa tahun depan, semester depan kita hibrid saja. Jadi bisa ketemu teman-teman, bisa ngobrol bareng lagi, bisa jalan bareng lagi gitu ya.
kemudian juga ada daring, ada juga praktikum lagi, minimal kangen lah, temu kangen dengan teman-temannya. Tapi ya begitulah faktanya sekarang gitu ya. Sehingga orang karena kangen, karena rindu, dia melanggar protokol kesehatan. Nah, ini persoalan yang semua kita mengalami itu ya. Kangen pulang kampung misalnya kan. Apalagi PPKM ini nggak bisa pulang kampung, kita kangen juga sehingga protokol itu tidak berjalan atau dilanggar lah sesaat. Kemudian itu topik tentang pendidikan yang mungkin itu fakta-fakta realita yang perlu kita pahami secara bersama. Mungkin itu akan jadi momen atau sejarah nanti ketika pandemi ini sudah berakhir. Yang kedua adalah bagaimana kita sekarang sebagian orang menganggap bahwa ya untuk apa kita menaati protokol kesehatan atau saya nggak mau divaksin gitu. Ya. Kenapa? Karena ya kita dengan tetangga, coba tanya tetangga kita atau rekan kita misalnya. Tetangga saya bilang, kenapa nggak mau divaksin? Saya nggak mau divaksin karena dosen saya, guru besar, setelah divaksin, dia positif COVID. Setelah positif meninggal dia. Istrinya juga seperti itu, kedua-duanya meninggal, sehingga dia takut gitu. Ya yang namanya vaksin sebenarnya salah satu usaha menyelamatkan nyawa orang lain. Ya, kalau dalam agama kan jelas tuh. Ketika kita menyelamatkan satu nyawa orang sama dengan kita menyelamatkan nyawa satu manusia seluruhnya di bumi ini. Tapi kalau kita melalaikan nyawa satu manusia, berarti kita melalaikan nyawa manusia seluruhnya di bumi ini. Dan vaksin ini kan salah satu usaha, ya. Walaupun efektivitasnya 50-50 itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Karena menghindari dari mudarat itu lebih diutamakan daripada kita mengambil manfaat. Kalau dalam aturan agama kita kan seperti itu, ya. Walaupun masalah semuanya sudah selesaikan gitu ya. Ini banyak terjadi di masyarakat, ketakutan, tidak mau gitu ya. Ketakutan ini yang apa? Yang terjadi. Kenapa? Karena dengan media sosial ini yang 1% itu bisa jadi 99%. Ya. Mungkin yang meninggal, yang positif setelah divaksin ada sekitar 1%, tapi karena di publikasi terus, dimultiplikasi terus oleh media, Facebook, Instagram, semuanya, sehingga seakan-akan yang meninggal itu banyak karena setelah divaksin. Sedangkan yang sebenarnya realitanya tidak seperti itu. Ini perlu juga kita sampaikan, jelaskan ke masyarakat. Sehingga proses pencegahan itu salah satunya dengan vaksinasi ini berjalan lambat gitu ya. Kenapa? Karena keinginan dari masyarakatnya, ketakutannya dihalangi oleh ketakutan. Maka ketakutan ini kita coba sama-sama kita angkat di masyarakat kita. Dan ada satu peluang dalam buku ini yang buku di halaman terakhir yang saya tulis bahwa sekarang ini kan di kampus manapun di Jawa, di Sumatera kan ada program kuliah kerja nyata yang KKN di Universitas Sandal sama siswa sedang KKN sekarang. Mahasiswa ini kita karena COVID dan juga pandemi mereka tidak bisa lagi bercampur kayak tahun-tahun sebelumnya. Jadi mereka adalah warga di situ, KKN-nya di situ juga. Dan ini adalah salah satu peluang potensi bagaimana mahasiswa itu yang diharapkan mengedukasi masyarakat. Mengedukasi masyarakat tentang COVID, mengedukasi masyarakat bagaimana mendorong mereka untuk vaksinasi, mensukseskan program pemerintah dalam memutus dari pandemi ini. Nah, ini bisa dibaca di buku yang saya tulis. Kita lihat sasaran pemerintah berdasarkan sensus jumlah penduduk Indonesia itu 270,2 juta. Sedangkan targetnya itu adalah vaksinasi 208, artinya hampir lebih dari 90% maunya pemerintah ini semua masyarakat Indonesia itu divaksin. Kenapa? Kita ingin menyelamatkan, kita tidak ingin membiarkan satu nyawa melayang di Indonesia. Tapi kenyataannya ya dengan langkanya oksigen terpaksa gitu ya. Terpaksa nyawa itu enggak kalau masalah meninggal itu dajal ya, tapi kalau tidak ada usaha kita untuk menyelamatkan itu kan pahala buat kita itu. Memang kalau tenaga medis ini kan pahalanya paling besar nih, dia menyelamatkan nyawa orang walaupun dia udah mau meninggal tapi diselamatkan juga, dikeluarkan juga biaya gitu ya. Ada teman saya yang dokter gigi
masuk kena COVID, masuk ICU itu mengeluarkan uang hampir ratusan juta gitu, sehingga kita berdonasi untuk menyelamatkan nyawa dia satu saja. Ya, walaupun dari pengalaman sebelumnya historinya tidak ada yang keluar dari ruangan itu selamat gitu ya. Tapi alhamdulillah dia selamat dan itu mengorbankan uang ratusan juta. Jadi menyelamatkan satu nyawa itu lebih baik sekali. Ya, ini yang harus diedukasi masyarakat kita, bahwa kita ingin menyelamatkan nyawa satu orang yang tidak ingin kita lalaikan. Kalau masih bisa tolong, kita tolong lagi. Tapi kondisinya adalah ya di Kota Padang saja sekarang oksigen sudah terbatas, mungkin bisa hilang juga oksigen di pasaran di Kota Padang gitu ya, sehingga orang yang harus kita treatment supaya selamat itu nggak bisa diselamatkan gitu ya. Nah, ini masih rendah jumlah yang bisa kita direalisasikan target secara nasional. Mudah-mudahan sama-sama dengan webinar ini kita mengedukasi masyarakat. Inti dari buku ini adalah beradaptasi dengan COVID sederhana saja. Berdampingan dengan COVID itu sederhana saja, yaitu patuhi saja protokol kesehatan, itu saja cukup. Dan flyernya sudah banyak, seruannya sudah banyak, macam-macam, udah semuanya, nggak perlu disampaikan lagi, gitu ya. Patuhi saja aturan yang ada. Gitu. Kita semua dalam posisi bukan takut, tapi berjaga-jaga, waspada itu saja. Kalau takut itu nggak boleh, gitu. Tapi waspada itu wajib. Ya, menghindari diri kita, keluarga, dan juga orang lain dari terdampak gitu ya. Kalau kita aman, bisa jadi kita aman, tapi kalau dengan orang yang berbeda kan bisa risikonya lebih tinggi. Ini satu jurnal yang saya ambil dari internet. Ini tahun 2020, bisa dibaca saja. Intinya adalah tetap di rumah. Intinya tetap di rumah. Kenapa? Karena dari data di Amerika antara dianalisis beberapa negara bagian, di negara bagian yang tidak ada kebijakan untuk tetap di rumah itu peningkatannya kasusnya itu sampai 259. Yang di rumah pun kena juga, ada peningkatan 60% lah kasus penyebaran pandeminya ya. Tapi yang tidak tetap di rumah ya lebih tinggi. Karena tadi ada interaksi nularnya cepat gitu ya, dari orang ke orang yang COVID ini. Ya, tidak butuh media lain kecuali manusia saja gitu. Intinya tetap di rumah. Kemudian disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan gitu ya. Dan sekarang kebetulan saya tiap hari itu ke pasar gitu ya, beli bahan untuk makan. Ya tentu ada perubahannya setelah setahun lebih COVID ini berjalan. Ketemu orang itu udah banyak pakai masker, tapi yang di pasar tradisional ini saya nggak tahu nih ya. Di pasar tradisional rata-rata pedagangnya itu tidak menggunakan masker. Beda dengan mall. Kalau mall kalau nggak pakai masker karyawannya bisa dipecat sama ininya kan, sama bosnya kan. Tapi kalau pasar tradisional gimana ini? Saya nggak tahu kalau di Bandung gimana tuh pasar tradisional. Tapi kalau di pasar dekat rumah saya itu hampir semua pedagang, sedikit sekali pedagangnya yang menggunakan masker gitu ya. Itu salah satunya. Maka dalam satu closing statement-nya adalah jaga diri kita, keluarga, dan lingkungan kita dengan menjaga prokes. Kemudian selamat baca, silakan dibeli bukunya, dicari di Shopee. Bagi peserta yang beruntung ada 3 orang akan mendapatkan buku gratis. Barangkali itu saja Ibu Rinda yang dapat saya sampaikan. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Kalau lebih rinci dan jelasnya bisa dibeli buku saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Zulkarnaini. Juga ini merupakan apa ya Pak ya? Ada beberapa yang Bapak singgung tentang penelitian-penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa mengenai bagaimana penerapan new normal pada saat ini. Nah, kalau Bapak setiap hari ke pasar, kalau saya sejak COVID nggak pernah ke pasar nih, Pak. Iya. Saya ke warung-warung dekat rumah, Pak. Suaminya sudah ke pasar. Takut, Pak, takut. Bapak tetap hati-hati ya, Pak. Oke, baiklah. Kita langsung saja masuk ke sesi tanya-jawab yang ditunggu-tunggu mungkin oleh para peserta semuanya. Nah, silakan panitia. Nah, ini kita yang pertama ya.
Pertanyaan yang pertama dari Malaysia ya, jauh sekali nih. Jadi webinar internasional kita sekarang ya. Di mana dari SMKSP Aidil Azizi, pertanyaannya, Assalamualaikum. Saya mau bertanya, apakah efektif jika kita menggunakan satu layer face mask? Ada yang mengatakan kita harus menggunakan 2 layers. Kapan di tempat umum? Mana yang lebih baik? Terima kasih. Nah, ini pertanyaannya tidak tahu ke siapa ya. Mungkin lebih tepatnya ke Ibu Mila mungkin ya, Bu ya. Silakan Ibu Mila. Pertanyaan dari SMKS. Terima kasih. Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Betul. Tadi sudah disampaikan bahwa virus ini bila mana dikeluarkan oleh orang yang terinfeksi oleh COVID-19 gitu, kemudian pada saat dia berbicara, kemudian pada saat dia batuk, pada saat dia bersin misalnya gitu ya, bisa mengeluarkan aerosol ataupun dalam bentuk droplet gitu ya. Terkait dengan ini gitu ya, maka sebetulnya memang akan lebih baik menjadi 2 layers, karena kalau dari pemerintah sih disampaikan bahwa kalau dari sisi saya, karena si virus itu dia mampu berada di udara untuk sekian waktu tertentu hingga dengan jarak tertentu, maka saya sih lebih menyarankan kalau kita bisa menggunakan upaya pengendalian yang terbaik, kenapa tidak? Kalau dari pemerintah disampaikan bahwa 2 layers dari masker itu bisa memberikan double protection. Yang pertama itu lapisan dari masker medis yang pertama itu bisa menyaring virus yang ukurannya sangat kecil dalam satuan mikrometer gitu ya. Nah, kalau yang kedua itu memastikan bahwa tidak ada droplet yang bisa berpotensi atau aerosol yang bisa berpotensi kita hirup gitu. Jadi rasanya kalau kita di tempat umum sebaiknya memang 2 layers akan lebih baik. Baik, Ibu. Begitu, Bu. Iya. Baik, Ibu, di mana ya 2 layers ini ya, Bu ya, di mana sekarang katanya masker medis plus masker kain ya, Bu ya? Ya, apalagi sekarang kan sudah ada Delta varian ya. Kalau sebelumnya kan di waktu Alpha varian gitu ya, masih kita diperbolehkan menggunakan 1 layers karena tingkat penyebarannya yang Delta varian ini lajunya itu lebih cepat dibandingkan yang Alpha varian. Jadi berarti kemungkinan besar droplet dan aerosol ini akan sangat mudah kita akan terkena oleh kita, terhisap oleh kita gitu ya melalui saluran pernapasan. Jadi 2 layers akan lebih baik. Oke, baik Ibu, terima kasih Bu. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua, di mana dari Bapak Henry Faterna Unan. Beliau menanyakan, jika virus termasuk COVID-19 menyebar melalui udara, kenapa lubang telinga yang bisa juga dimasuki udara yang mengandung virus tidak dianjurkan juga untuk ditutup seperti masker untuk lubang hidung dan rongga mulut? Ini juga ke Ibu Mila lagi mungkin ya. Iya. Terima kasih. Kalau portal of entry atau jalan masuk dari pencemar udara itu memang saluran pernapasan gitu ya. Saluran pernapasan, kemudian nanti si partikulatnya akan masuk melalui hidung, turun sampai dengan ke saluran ke paru-paru gitu. Bahkan kalau ukuran partikelnya kecil, dia akan bisa terus ikut ke aliran udara, dan ada satu penelitian yang menyatakan bahwa dia bisa sampai ke bagian otak gitu ya. Nah, terkait dengan lubang telinga, sayangnya si lubang telinga ini menurut saya tidak berkaitan dengan saluran pernafasan secara langsung gitu, sehingga dampaknya terhadap target organ yang utama tadi yang disebabkan oleh pencemar udara yang masuk melalui hidung itu tidak lebih besar gitu ya, tidak sesignifikan ketika masuk ke saluran pernafasan.
Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Dari target utamanya ya Bu ya, dari virus ini ya, virus COVID-19 adalah saluran pernafasan. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi, Panitia? Selamat sore, perkenalkan saya Sila dari Universitas Paramadina Jakarta, di mana ada beberapa pertanyaan melihat beberapa data yang ditampilkan bahwa adanya COVID-19 ternyata juga mengurangi polutan karena perindustrian juga menurun, sehingga meningkat pula kualitas udara. Menurun kali ya kualitas udara. Namun bagaimanakah kemudian jika saat ini kita dihadapkan atau menghadapi bahan-bahan disinfektan yang disemprotkan secara aktif, apakah ketika kita menghirup partikel kimiawi dari bahan desinfektan secara kontinu akan berdampak buruk bagi tubuh kita? Jika iya, bagaimana solusinya? Yang kedua, pandemi ini membuat terpuruknya segala sektor kehidupan. Sektor ekonomi membutuhkan perbaikan, namun sektor kesehatan sudah genting. Apabila sektor ekonomi mulai dipulihkan, maka perindustrian akan beroperasi seperti awal, sehingga timbul kembali polutan-polutan yang justru memperbesar risiko kita terpapar virus respiratori. Lantas, bagaimana cara kita untuk mengatasi hal tersebut? Terima kasih sebelumnya. Nah, ini mungkin pertanyaan pertama juga ke Ibu Mila lagi nih sepertinya. Sedangkan pertanyaan kedua ke Pak Zulkarnaini. Silakan Bapak dan Ibu. Ya. Saya mencoba menjawab, Bu. Ya, Bu. Ya betul, bahwa memang kalau tujuan dari desinfeksi itu kan sebetulnya untuk mencegah agar supaya si mikroba gitu ya mematikan kehidupan dari si mikrobiologi tertentu gitu. Dalam hal ini bakteri, virus gitu ya. Nah, tapi memang kalau diberikan dalam dosis yang berlebihan tentunya akan berdampak buruk bagi kita. Oleh karena itu ya sebaiknya kita pakai desinfektan sesuai dengan dosisnya gitu. Kemudian kita memastikan bahwa ventilasi yang baik di sekitar rumah kita, kemudian juga dan yang terpenting itu kan sebetulnya bahan desinfektan itu bisa berpotensi untuk menghasilkan desinfektan byproduct ya yang biasanya memang akan berbahaya bagi tubuh gitu ya. Jadi menurut saya sih digunakan desinfektan sesuai dengan dosis yang seharusnya saja. Kalau misalnya masih bisa cuci tangan gitu ya, gitu itu kan kita pakai kalau desinfektan kan di ruangan gitu ya. Jadi kalau bisa kita pastikan gitu ya ventilasi di dalam ruangan kita baik. Kemudian jika kalau kita menggunakan antiseptik gitu ya, ya kita ganti dulu dengan cuci tangan gitu ya, hal-hal seperti itulah untuk meminimasi dampak buruk dari desinfektan itu sendiri. Iya. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya Bu ya. Selanjutnya yang pertanyaan kedua, silakan Pak Zul menjawab pertanyaan yang kedua. Baik, terima kasih Ibu Sila ya dari Universitas Paramadina Jakarta. Mungkin di Jakarta lebih terasa Bu ya tentang COVID-19 ini. Karena memang dari data terbaru Jakarta itu sekarang nomor 1 lah dalam berbagai hal di Jakarta. Dibandingkan penduduk Jawa Barat itu lebih tinggi daripada Jakarta, tapi Jakarta lebih tinggi dari sisi positif COVID-nya dan juga kematiannya gitu ya. Tentang ekonomi, kita sekarang ini kan dihadapkan dengan pemerintah siapa saja dihadapkan dengan buah si malakama sekarang. Kalau disuruh masyarakat di rumah saja untuk memutus pandemi COVID-19, nah ini ya bencana ekonomi terjadi. Terputus nih Pak Zul. Terputus ya. Sekarang udah ini. Aman. Baik, jadi
memutus rantai COVID, bencana ekonomi terjadi. Salah satu solusinya itu tadi ya, dengan new normal mau nggak mau, walaupun kita secara keilmuan bilang bahwa masyarakat itu harus di rumah saja, tapi kan ada pertimbangan-pertimbangan lain, pertimbangan ekonomi, sosial, dan lain-lain. Sehingga mau nggak mau kita terpaksa survival di sini dengan konsep beradaptasi dengan COVID-19. Tentu akibatnya adalah jumlah positif kita tetap tinggi terus gitu, nggak bisa ditekan. Ini akibat keputusan yang mau nggak mau diambil dan akibatnya juga sudah disadari dan dirasakan sekarang gitu ya. Kemudian yang penting adalah sisi pertama adalah kesadaran pribadi orang-orang ini harus ditumbuhkan. Menyadarkan 270 juta orang Indonesia itu dengan tingkat pendidikan, latar belakang, ekonomi, semuanya itu pasti sangat susah sekali. Sangat susah sekali untuk mendisiplinkan itu semuanya gitu ya. Kemudian itu yang pertama gitu. Walaupun sudah ada razia sana sini, penyekatan sana sini, tapi efektivitasnya bisa kita ukur berapa persen. Kecil dari 50% lah. Di Indonesia, jangankan di Indonesia, di negara maju pun seperti itu. Kayak teman saya di Belanda juga seperti itu. Pakai masker disuruh orangnya nggak mau gitu ya. Pas ada piala sepak bola, semua turun ke stadion gitu ya. Ini yang terkadang dilematis yang dihadapi oleh pemerintah kita gitu ya. Jadi protokol kesehatan itu betul-betul dijalankan. Yang kedua adalah kepribadi, gitu. Artinya meningkatkan imunitas kita, kesiapan pribadi orangnya lagi untuk menghadapi ketika dia terpapar. Karena yang namanya virus itu tidak bisa dilihat dengan mata, ya. Tidak bisa dilihat dengan mata. Walaupun kita pakai kalau kita lihat dari sisi ukurannya, kalau untuk menghilangkan virus itu di air saja misalnya kita membutuhkan membran filter ukuran 0,001 mikrometer. Kalau 0,001 mikrometer ditaruh di mulut kita itu meninggal kita duluan daripada kena virus duluan. Ini yang saya maksudkan gitu ya. Antara sisi akademis dengan sisi realitas di lapangan. Itu kita mau nggak mau kita harus beradaptasi, berdampingan, bernegosiasi di situ gitu. Dengan segala risiko yang kita ambil gitu ya. Mati kelaparan atau mati dia ada ancaman COVID. Ancaman ini akan selalu ada terus. Sehingga ya orangnya ditaatkan dengan protokol COVID, kemudian vaksinasi ini kalau bisa ditargetkan 100%, seperti juga Jepang sekarang mereka kekeh juga melaksanakan Olimpiade, tapi target mereka adalah 100% vaksinasi warga mereka. Artinya ketika terjadi pembauran, interaksi, kemudian semua orang berkumpul di situ gitu ya, itu peluangnya menjadi tinggi dan ini orang-orangnya dilindungi dulu, dikasih tameng semuanya gitu ya. Kalaupun kena gitu ya, ada tamengnya dulu lah. Yaitu negara maju yang fasilitas kesehatannya sudah sistem kesehatannya sudah bisa kira-kira bagi mereka sudah bisa mengantisipasi kalau terjadi lonjakan. Kalau kita ini susah nih, oksigen kita aja udah tipis gitu ya, udah langka gitu. Ketika sistem kesehatan kita tidak siap untuk menerima lonjakan, maka yang terjadi itu tadi seperti di India gitu ya, atau yang terjadi seperti di Jakarta yang sudah berlangsung gitu ya, terjadi bencana pandemi gitu. Jadi salah satu usaha kita terakhir adalah vaksinasi ini. Target pemerintah 208 juta vaksinasi rakyat Indonesia itu kita harus sama-sama sukseskan. Supaya ekonomi tetap jalan terus, orang tetap makan terus, tetap bekerja terus, gitu ya. Kalau masalah kuliah mungkin bisa kita setting dengan online, tapi kalau makan itu nggak bisa online. Ya. Jadi tingkat kepatuhan paling rendah itu adalah di rumah makan. Kenapa? Orang kalau makan pasti buka masker. Ini penelitian juga deh. Ya. Jadi ini yang kita bersama-sama untuk sukseskan program pemerintah ini masalah vaksinasi ini, kemudian edukasi masyarakat. Kita tidak bisa lagi ini kita mau nggak mau kita harus berdampingan dengan COVID ini.
karena bukan karena faktor ekonomi dan lain-lain. Barangkali seperti itu yang bisa saya sampaikan. Intinya lah, pertama edukasi masyarakat untuk taat dengan protokol kesehatan, yang kedua itulah vaksinasi. Saat ini seperti itu. Kalau ada yang lain mungkin kita bisa sharing bersama-sama. Barangkali seperti itu, Bu Rinda. Oke, baik Pak Zul. Terima kasih atas penjelasannya, di mana lebih kepada apa ya Pak ya, masyarakat kita ya Pak ya. Ya. Mungkin nanti kita bisa juga minta cerita-cerita kali ya dari peserta kita yang dari Jepang nih, Pak Dendi. Pak Dendi ada? Monitor Pak Dendi? Monitor. Oke Pak Dendi, gimana Pak Dendi mungkin bisa jelaskan apa sedikit gitu ya, bagaimana masyarakat di sana gitu kan? Nah, sebenarnya saya ingin tanya sama Bu Mila tadi ya terkait ini. Kebetulan di sini Pak Zul, saya sedang concern juga tentang penelitian apa sih hubungan pengkondisian udara dengan penyebaran virus corona ini. Jadi beberapa diskusi dengan Sensei, termasuk paper yang saya sharing sebelumnya di kolom chat, itu ada dua kondisi kontradiktif ya dari cerita atau penyebaran virus corona ini. Dalam satu sisi dari penjelasan Bu Mila tadi, kita perlu memperkecil droplet dengan mengontrol kelembaban dan temperatur. Nah, ini ada salah satu caranya. Tapi di sisi lain, virus itu inaktif ketika dia high humidity dan high temperature. Nah, ini yang bikin saya bingung. Gimana sih cara pengkondisian udara nanti yang ideal atau yang cocok untuk bisa memutus mata rantai penyebaran virus melalui sistem pengkondisian udara. Nah, itu kira-kira Rinda. Ini salah satu diskusi yang menarik nih kalau bisa kita angkat. Nanti ke depannya tentu kita bisa mengatur atau mencari strategi yang cocok, misalkan di mana ventilasi udara di rumah sakit, sehingga pasien yang sembuh dengan udara yang bersih, itu yang kita harapkan kan. Jadi itu kira-kira pendapat atau sekedar unek-unek yang terlintas di pikiran hari ini. Kalau di Jepang saat ini kondisi masih alhamdulillah terkontrol walaupun Olimpiade sedang berlangsung. Kalau mau link nontonnya nanti bisa chat atau japri. Baik. Terima kasih Pak Dendi. Ini Bu Mila, Pak Dendi ini adalah dosen teknik UNAN juga, di mana beliau baru selesai S3. Beliau adalah dosen jurusan teknik mesin UNAN. Oke Bu Mila, mungkin karena Pak Dendinya langsung bertanya nih. Silakan Bu Mila. Ya, terima kasih Pak Dendi untuk pertanyaannya. Sejauh ini sebetulnya yang saya lihat dari studi epidemiologi, kalau penyebaran dari virus dari COVID ini kan sebetulnya dari tetesan, kemudian dari aerosol. Nah, tadi saya juga pas baca chat gitu ya, apa ya maksud dari sistem pengkondisian udara, apa maksudnya sistem pendinginan udara gitu ya. Nah, kalau sejauh ini sih memang sejauh pemahaman saya yang sudah mungkin barangkali saya terlewat, belum ada bukti yang menyatakan bahwa memang si virus ini menyebar melalui sistem pendinginan udara, tapi lebih ke bagaimana si virus ini, bagaimana si sistem pendinginan ini menyebabkan adanya menyebabkan penyebaran yang lebih luas gitu, karena kemungkinan ada tetesan di udara yang menyebar lebih jauh dari yang seharusnya. Gitu. Jadi kalau ventilasinya tidak baik, ya sistem pendinginan udara ini bisa memungkinkan hal itu terjadi, yaitu tetesan di udara menyebar lebih jauh dari yang seharusnya. Terkait dengan tadi, mungkin kita perlu ada eksperimen lagi ya Pak ya, bagaimana pengaruh dari temperatur tinggi misalnya dan temperatur rendah kalau mau dikondisikan terkait dengan sistem ventilasi ya Pak ya, untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Itu juga saya tidak terlalu, kalau terkait dengan pengendaliannya saya tidak terlalu paham, tapi mungkin dari
dari prinsip yang bisa saya sampaikan sih, si COVID itu tadi gitu. Jadi sistem pendinginan udara ini bisa memungkinkan tetesan udara atau droplet gitu ya, dan aerosol tadi menyebar lebih jauh dari yang seharusnya gitu. Sehingga berpotensi meningkatkan transmisi. Oke, Bu. Sepertinya kita bisa kerjasama nanti, Bu. Maka, Di bagian udaranya, saya di bagian pengkondisian, sistem pengkondisiannya, biar nggak bocor-bocor virus-virusnya. Karena ini semacam challenge juga sih, Bu. Di satu sisi ketika kita ingin pasien ini cepat sembuh, tentu pasien ini membutuhkan suhu atau kelembaban yang nyaman bagi pasien. Ya, di satu sisi droplet ini perlu kita perkecil. Di satu sisi virus corona ini akan mati di temperatur tinggi. Jadi sepertinya kita diakal-akali oleh si virus ini. Jadi virus ini sebenarnya juga pintar juga dia. Mungkin udah S4 dia kali ya Pak Zul. Jadi bikin pusing kita. Mbak Dewi, terima kasih atas penjelasannya, Bu. Sama. Baik, terima kasih Bu Mila, Pak Dendi. Saya juga diajak dong, Pak. Oke. Ayo. Ya, saya juga lagi ada penelitian tentang suhu dan kelembaban di kawasan wisata sekarang, kawasan wisata indoor yang di Sumatera Barat ini. Nah, mungkin bisa kita lagi ngecek berapa parameter fisiknya. Nah, ini nih. Bapak jangan aja Bu Mila aja. Oke. Tentu yang lebih paham tentang aerosol nanti kan Rinda, Pak Azul, Bu Mila. Nanti kan di sini saya juga diskusi dengan beberapa sensei, termasuk sensei yang bidang aerosol. Ternyata saya baru tahu ada bioaerosol. Ada pula partikelnya itu lebih kecil, nanopartikel lagi. Ya, bukan hanya PM 2,5, tapi ada pula yang lebih kecil lagi. Ya, ini tambah pusing pula kepala kita jadinya kan. Iya, Pak. Itu kan ada si Amin tuh, Pak. Iya. Oke, silakan dilanjut bagi Bapak Ibu yang lain. Mohon maaf, saya mengambil banyak porsi di sini. Baik, Bapak Ibu, mungkin waktu kita sudah... Bu, boleh menjawab satu pertanyaan lagi nggak? Ini ada pertanyaan dari Syara. Silakan, Bu. Silakan, Bu. Ya. Ya. Iya, Bu Sarah ya, Bu ya. Iya, Bu. Ya. Apakah PSBB apakah PSBB, PPKM ataupun lockdown di negara ini di dunia juga mempengaruhi perbaikan kualitas udara, dan apakah akhirnya akan mempengaruhi severitas COVID-19? Apakah sudah ada penelitian terkait hal ini? Iya, silakan Ibu. Ya, terima kasih. Betul, kalau lockdown itu kan sebetulnya aktivitas antropogenik jadi berkurang banyak ya. Jadi penggunaan dari bahan bakar kendaraan bermotor misalnya fosil fuel gitu ya, itu juga berkurang gitu. Jadi ada perbaikan kualitas udara di negara-negara di dunia gitu. Tadi sebetulnya sudah ada di slide gitu ya, misalnya untuk PM2,5 ini bisa ada penurunan sampai dengan 20 hingga 25%. Jadi tertinggi itu terjadi di Singapura. Jadi terjadi penurunan konsentrasi PM2,5 di udara ambiennya gitu. Kemudian terkait severitas dari COVID-19 sebetulnya tingkat keparahan yang karena organ target dari pencemaran udara dan COVID-19 itu sama gitu ya. Paparan jangka panjang dari pencemaran udara ini sebetulnya menyebabkan penyakit pada organ-organ tertentu, misalnya jantung, kemudian saluran pernapasan, gitu ya. Jadi sebetulnya paparan dari pencemaran udara ini memang mempengaruhi tingkat keparahan dari COVID-19 itu sendiri, karena memang targetnya sama, gitu ya. Jadi penyakit si orang yang terinfeksi itu sudah punya penyakit penyerta, punya penyakit gara-gara paparan pencemaran udara, kemudian ditambah lagi dengan COVID-19 menyerang target organ yang sama, gitu, sehingga menjadi lebih parah lagi. Sudah banyak penelitian terkait ini sebetulnya, tapi
jadi ada penelitian, eksperimen, kemudian sampai dengan dari mulai studi epidemiologi langsung ke manusianya, kemudian ada lagi eksperimen di lab gitu ya, kemudian ada lagi bagaimana untuk menentukan mekanisme bagaimana si COVID-19 ini menyerang memberikan efek bagi target organ pada individuals gitu. Jadi sudah ada sebetulnya gitu. Dan rata-rata memang menyatakan bahwa si paparan pencemaran udara ini, orang yang terpapar oleh pencemaran udara ini menyebabkan meningkatkan tingkat keparahan pada orang yang terinfeksi COVID-19. Kurang lebih seperti itu. Jadi putar-putar rasanya saya menjelaskannya. Baik Ibu, terima kasih Bu. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin karena waktu kita sudah menunjukkan 16.04, udah asar juga di Padang nih Bu. Mungkin kita akhiri ya Bu ya untuk sesi tanya jawab ini, di mana saya terima kasih atas antusiasme dari teman-teman Bapak Ibu dan para peserta webinar hari ini. Luar biasa sekali pertanyaan dan diskusi kita ini. Mungkin ya bisa berlanjut juga seperti yang disampaikan oleh Pak Dendi ya. Oke, mungkin saya sebagai moderator izin pamit. Saya mohon maaf jika banyak terdapat kesalahan kata ya, di mana semoga kegiatan kita hari ini dinilai ibadah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita berikan aplaus kepada dua narasumber kita hari ini, yaitu Ibu Mila dan Pak Zul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplausnya nggak kedengaran ya. Baiklah, saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Rinda Andita Regia MT yang sudah memandu jalannya pemaparan materi dan sesi tanya jawab pada diskusi kita tadi. Alhamdulillah, banyak ilmu-ilmu baru yang kami dapatkan setelah mengikuti webinar nasional ini. Terima kasih juga kepada tim Environmental Health Creative Team Universitas Andalas yang telah menyelenggarakan acara webinar yang luar biasa ini. Semoga acara serupa bisa kita adakan lagi, namun dalam keadaan aman dan kondusif. Semoga pandemi ini dapat segera berlalu. Dan terima kasih banget untuk para peserta webinar ini dari awal hingga akhir. Sebelum memasuki sesi selanjutnya, perkenankan kami dari panitia untuk memberikan sertifikat secara simbolis kepada Bapak dan Ibu pemateri. Berikut adalah sertifikat untuk Ibu Mila Bupati PSD. Mohon diterima sertifikatnya ya Bu. Terima kasih, terima kasih. Sudah diterima. Dan berikut adalah sertifikat untuk Bapak Dr. Engzul Karnaini. Mohon diterima ya Pak sertifikat. Ya, terima kasih banyak. Nanti kirim via email aja ya. Acara selanjutnya adalah sesi foto bersama. Semua peserta webinar diharapkan dapat menghidupkan kameranya dan juga peserta dapat mengambil screenshot sebagai bukti yang akan dimasukkan ke dalam absensi nanti. Sesi foto bersama ini akan dipandu oleh saya sendiri. Mana nih 1, 2, 3-nya nggak ada. Baik, untuk slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3.
Untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Untuk slide keempat, 1, 2, 3. Untuk slide kelima, 1, 2, 3. Baik, acara sesi foto bersamanya telah selesai. Kami mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Kami akhiri dengan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mila. Sama-sama, saya izin pamit. Mangga. Ibu semuanya. Bu Mila dulu S2 bidang apa? Saya dulu teknik lingkungan, Pak, tapi spesialisasinya di kesehatan pencemaran udara ya, kesehatan lingkungan udara. Kesehatan lingkungan. Iya, Prof. Juli pembimbing saya, Pak. Oh, Prof. Juli, oh. Angkatan berapa masuknya dulu? 2005. 2005, saya 2004. Berarti di bawah saya berarti ya. Berarti yang angkatan Yomi berarti. Sama Bu Citra bukan, sama Pak? Yomi. Ibu kan Citra bukan? Oh, Citra. Oh, Citra. Oh iya, saya dengan Citra, sama Citra tuh. Iya. Sama Citra, saya. Oh, Bu Citra di mana sekarang? Di Tenas juga? Di ITL Itenas, Pak. Iya. Oh, di Bandung. Iya. Ya. Baik, Pak, Mangga. Citra ya. Insya Allah. Iya. Oh, iya. Mangga, Pak. Assalamualaikum. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.